Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya di Abil Maiwa Channel. Jadi teman-teman, channel ini merupakan channel pendidikan tempat kita berbagi tentang aplikasi pendidikan, Microsoft Office, serta tips dan triks komputer. Teman, di video kali ini kembali lagi admin akan berbagi sebuah video yang membahas tentang soal P3K tentunya. Dan ciri khas dari Abil Maiwa Channel itu tidak terlalu banyak membahas soal. Kenapa tidak terlalu banyak membahas soal dalam satu video? Itu karena buat apa teman-teman ya? Buat apa kira-kira? Admin hanya membahas soal yang admin percayai itu berpotensi naik di ujian seleksi P3K berdasarkan riset yang admin pribadi lakukan. Ya, jadi teman-teman tidak boleh menuntut bahwa admin harus bahas 50 nomor, 30 nomor, itu tidak akan pernah teman-teman ya. Karena kemungkinan soal yang akan selalu admin bahas per video itu cuman sekitar 5 sampai 8 nomor ya. Tapi tentu saja soal itu adalah soal-soal pilihan yang sangat punya potensi untuk naik di ujian P3K nantinya. Buat apa kita pelajari terlalu banyak soal teman-teman kalau ujung-ujungnya satu pun tidak ada yang kena dengan apa yang kita pelajari, seperti itu ya. Oke, tanpa berbasa-basi lagi, maka judul video admin di sini adalah 5 soal materi pilihan tersulit yang harus dikuasai guru honorer potensi naik ujian P3K. Bahas soal materi kompetensi dasar teknis. Kompetensi teknis P3K. Kita langsung ke videonya saja teman-teman ya. Jadi soal nomor 1 adalah ini penting sekali, ini berkaitan dengan ini berkaitan dengan komponen silabus berdasarkan Permendikbud nomor 22 teman-teman ya. Nah, di sini jika di silabus ada diksi memecahkan masalah sampah, maka itu dapat ditemukan pada komponen silabus. A. Materi, B. Kegiatan pembelajaran, C. Kompetensi dasar, dan D. Indikator. Silakan teman-teman tentukan jawabannya dari sekarang. 5, 4, 3, 2, 1. Nah, di sini admin akan langsung memberikan jawabannya dengan kata kunci yang admin punya. Di sini memecahkan masalah sampah. Memecahkan masalah sampah ini belum masuk ke dalam indikator karena tidak ada kata siswanya juga. Tidak ada kata siswa. Berarti secara otomatis memecahkan masalah sampah itu masuk di kompetensi dasar. Seperti itu teman-teman ya. Bagaimana dipahami ya? Ini adalah kata kuncinya. Kalau misalkan siswa memecahkan masalah sampah, siswa membuang sampah pada tempat sampah, berarti itu bisa dimasukkan ke dalam indikator. Tapi karena di sini cuman kalimatnya memecahkan masalah sampah, berarti kemungkinan besar itu masuk ke dalam kompetensi dasar atau C. Dan tambahan sedikit, teman-teman harus memahami tentang komponen silabus berdasarkan Permendikbud nomor 22. Itu di tahun 2019 itu berbeda dengan komponen RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2019. Jadi sudah ada 2 Permendikbud yang mengatur tentang komponen silabus ya. Nah, komponen silabus yang pertama itu komponen silabus Permendikbud nomor 22 dan RPP Permendikbud nomor 22 tahun 2019. Seperti itu teman-teman ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya, seorang pendidik perlu memahami landasan pendidikan. Salah satu manfaat mempelajari landasan pendidik bagi pendidik ya. Di sini salah satu manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik. Berarti ini untuk guru ya, bagi pendidik. Jadi apa manfaat mempelajari landasan pendidikan bagi pendidik adalah. Jadi silakan teman-teman tentukan jawabannya dari sekarang dan komen sebanyak-banyaknya di kolom komentar. 5, 4, 3, 2, dan 1. Oke, di sini kita akan coba melihat jawabannya. A. Memahami berbagai karakteristik peserta didik sehingga memandang peserta didik sebagai pribadi yang unik. B. Menumbuhkan sikap berpikir kritis pendidik terhadap perkembangan peserta didik. C. Membantu pendidik dalam menentukan metode pembelajaran yang tepat digunakan dalam situasi tertentu di kelas. Dan D. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Dan E. Memahami berbagai pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar dan peraturan yang berlaku di Indonesia terkait dengan pendidikan. Jika kita melihat begitu rumitnya soal ini teman-teman, itu kita bisa bayangkan berapa menit teman-teman harus mencari jawaban yang paling tepat. Ya, di sini kita lihat bahwa
Jawaban yang paling tepat di sini, karena di sini ada kata landasan pendidikan, berarti di sini ada materinya teman-teman ya. Ada materi paten untuk landasan pendidikan. Sebentar admin berikan, jangan sampai masuk ujian nanti ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah D teman-teman ya. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pembelajaran seperti itu. Nah sekarang kita praktek pendidikan ya. Kita coba lihat materinya ya. Apakah betul D yang admin pilih tadi? Ini materinya. Teman-teman catat ya, ini materinya ya, ini yang saya garis ya seperti ini. Manfaat pemahaman landasan pendidikan yang pertama itu adalah pengembangan wawasan kependidikan, yaitu berkenaan dengan berbagai asumsi yang bersifat umum tentang pendidikan yang harus dipilih dan diadopsi oleh tenaga kependidikan sehingga menjadi cara pandang dan bersikap dalam rangka melaksanakan tugasnya. 2. Meningkatkan perkembangan pola pikir dan pola kerja pendidik. Jadi sudah betul teman-teman ya, pola pikir dan pola kerja pendidik tentang bagaimana seharusnya melaksanakan praktek pendidikan. Nah, kita lihat di sini tadi, di sini sudah ya. Jadi yang paling tepat di sini adalah D ya. Nah, mungkin kita sependapat teman-teman ya, kita sependapat. Jadi yang paling tepat adalah D teman-teman ya. Oke, kalau begitu kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah rendahnya partisipasi peserta didik di kelas, mendorong seorang guru menyediakan Google Drive agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik sehingga memudahkan teman lainnya dalam memberikan sumbang saran ya terkait karya temannya. Hal ini merupakan pengintegrasikan teknologi pada domain A. Penilaian terhadap peserta didik, B. Pemahaman terhadap peserta didik, C. Strategi pembelajaran, dan D. Pemahaman materi pembelajaran. Nah ini jawabannya gampang sekali teman-teman ya. Silakan teman-teman guru tentukan pilihannya sekarang 5, 4, 3, 2, dan 1. Nah seperti itu ya. Oke teman-teman, kalau begitu admin akan langsung menjawab ya. Jadi di sini guru menyediakan Google Drive. Nah, memberikan sumbang saran terhadap karyanya. Berarti guru mendorong ya, mendorong siswa, bukan mendorong seorang guru menyediakan ya. Jadi mendorong seorang guru menyediakan Google Drive. Berarti ini ada semacam cara-cara agar partisipasi siswa itu bisa meningkat di dalam kelas. Karena di sini ada kasus ya, rendah partisipasi siswa dalam pembelajaran di kelas, artinya kurang aktif. Jadi di sini seorang guru menyediakan Google Drive ya agar karya peserta didik dapat tersimpan dengan baik. Berarti jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah C, strategi pembelajaran. Karena bagaimana bagaimana guru agar partisipasi peserta didik itu bisa meningkat teman-teman ya. Seperti itu. Kita lanjut ke soal berikutnya. Teman-teman ya, ini hujan, jadi kalau misalnya suara admin bermasalah itu mohon dimaafkan. Nah, di sini contoh pemanfaatan teknologi penilaian untuk mengukur pencapaian, ini materinya ya. Silakan diperhatikan. Untuk mengukur pencapaian kompetensi guru menggunakan Google Formulir, contoh pemanfaatan teknologi untuk pemahaman peserta didik, mengatasi kebosanan, pemanfaatan teknologi, rendahnya daya serap peserta didik, dan contoh pemanfaatan teknologi untuk pengelolaan pembelajaran. Ini baru-baru hujan teman-teman ya. Kita live di sini ternyata baru hujan ya. Jadi kalau suara admin bermasalah mohon dimaafkan ya. Oke, kita lanjut ke soal berikutnya. Soal berikutnya adalah Ari adalah anak yang rajin, memiliki sikap yang baik, dan bahkan sering mewakili dalam kegiatan Olimpiade Sains Nasional. Tapi pada hasil laporan belajar dia memiliki 5 nilai yang di bawah KKM. Tindakan Anda sebagai wali kelas apa? Nah silakan teman-teman ya, karena Bapak Ibu pastinya banyak yang wali kelas ya, rata-rata wali kelas. Jadi admin untuk nomor 4 ya, ini nomor 4 admin tidak jawab ya, tapi admin sudah tahu jawabannya ya. Jika teman-teman menjawab, caranya untuk menjawab ini nomor 4 adalah tulis misalkan di kolom komentar nomor 4, misalkan A, B, dan C. Nanti admin balas ya. Kalau misalkan jawaban kita sependapat, admin balas dengan sama ya jawabannya. Jadi untuk nomor 4 ini admin tidak jawab, silakan teman-teman jawab sendiri ya. Dan komen di kolom komentar pilihannya, misalnya untuk nomor 4 misalkan nomor 4A, nomor 4B di kolom komentar teman-teman ya, sebanyak-banyaknya seperti itu. Oke, kita lanjut ke soal ya, ini Permendikbudnya untuk nomor 23 tahun 2006 ya.
2016. Teman-teman perhatikan materinya. K1 dan K2 kompetensi sikap minimal baik. K3 dan K4 kompetensi pengetahuan dan keterampilan tuntas. Batas ketidaktuntasan KI3 dan KI4 adalah maksimal 3 mata pelajaran. Jadi ini berkaitan dengan soal yang di sini yang admin tidak jawab ya. Jadi teman-teman silakan baca dulu ya. Baca dulu sebentar ya ini soal. Setelah itu, setelah teman-teman baca, silakan ke sini. Di sini kata kuncinya. Ini 3 ya. Jadi teman-teman pasangkan kata kuncinya ini, pahami kata kuncinya ini sehingga nantinya ini kata kunci berdasarkan Permendikbud nomor 23 tahun 2016. Nah, ketika teman-teman paham yang ini, teman-teman sudah memahami ini KI1, KI2, KI3, KI4, maka secara otomatis teman-teman itu bisa menjawab nomor ini, nomor 4 ya. Seperti itu. Jadi jawabannya apa teman-teman? Admin tunggu besok malam ya. Seperti itu. Oke, kita lanjut lagi di soal nomor terakhir. Soal nomor terakhir, dalam suatu pembelajaran diperoleh data banyak siswa yang tidak aktif, maka Anda sebagai guru kelas mengubah pendekatan pembelajaran tepat. Pendekatan yang tepat untuk mengatasi hal tersebut adalah konstruktivisme, B. kontekstual, C. saintifik, D. deduktif, dan E. induktif. Nah, sekarang kita lihat materinya dulu sebelum kita menjawab. Kata kuncinya itu seperti ini. Ini materinya ya. Ini untuk pendekatan pembelajaran saintifik ya. Untuk saintifik ya. Nah, untuk saintifik itu yang pertama itu ciri-ciri membentuk konsep sendiri, membuat pembelajaran bermakna, pembelajaran aktif dan menyenangkan dalam konsep berpikir logis dan terampil dalam membuat kesimpulan. Ini ciri khas dari pendekatan pembelajaran saintifik. Nah, sekarang kita kembali ke sini. Tentunya teman-teman sudah bisa menentukan jawabannya setelah membaca materinya tadi. Dalam suatu pembelajaran diperoleh banyak siswa yang tidak aktif, maka sebagai guru harus mengubah pendekatan pembelajaran. Pendekatan yang tepat, nah, di sini banyak siswa yang tidak aktif ya, banyak siswa yang tidak aktif. Makanya guru harus mengubah pendekatan pembelajarannya. Nah, di sini kebetulan tadi materinya di sini. Nah, di sini ada pakem. Konsep berpikir logis, terampil, membuat pembelajaran bermakna. Nah, di sini membuat pembelajaran bermakna berarti siswa cenderung nantinya akan aktif. Kemudian pakem, pembelajaran kreatif, aktif, menyenangkan. Nah, ini pakem ada ya di saintifik juga. Pakem konsep berarti nanti guru dan siswa aktif ya, saling bertukar pikiran, aktif bekerja dalam kelas, bagaimana mengemukakan pendapat ya, partisipasi dalam kelas, seperti itu. Jadi secara otomatis kira-kira jawabannya mana? Pendekatan apa yang tepat untuk mengatasi hal tersebut? Nah, jadi jawaban yang paling tepat di sini teman-teman adalah C, saintifik. Kenapa bisa saintifik? Karena di sini banyak siswa yang tidak aktif. Sedangkan pendekatan saintifik itu membuat siswa akan aktif dalam proses pembelajaran. Jadi ketika banyak siswa yang tidak aktif, maka pendekatan pembelajaran yang tepat adalah pendekatan saintifik. Seperti itu teman-teman ya. Oke teman-teman, mungkin cukup sampai di sini video soal kita hari ini. Semoga video bermanfaat, dan jika seandainya di video kali ini ada kesalahan admin, mohon dimaafkan dan diluruskan melalui kolom komentar seperti itu. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.